Tetapi belum lagi mereka puas menikmati semuanya itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara derap kuda yang berlari kencang. Makin lama makin dekat dan makin dekat. Mendengar derap kuda itu, Demang, Pananggalan, Mantingan, Ki Asem Gede dan Maeso Jenar serentak mengangkat mukanya untuk mengetahui dari mana arah kedatangan mereka. Sedangkan di halaman segera terjadi keributan. Perempuan-perempuan berlari-lari ke sana kemari, anak-anak menangis menjerit-jerit. Mereka masih belum melupakan peristiwa beberapa waktu yang lalu, ketika ada rombongan orang-orang berkuda yang mengganggu ketentraman desa mereka. Untunglah bahwa Demang, Pananggalan cepat bertindak. Ia segera meloncat ke halaman dan mengatasi keadaan. "Perempuan dan anak-anak masuk ke rumah," perintah Demang Pananggalan dengan suara nyaring. Sedangkan semua laki-laki di halaman ini segera mencar dan berusaha untuk mendapatkan senjata apa saja. "Kita masih belum tahu siapakah yang datang, tetapi keselamatan desa ini di tangan kalian," lanjut Demang. Laki-laki Kademangan ini bukanlah bangsa pengecut. Tapi meskipun demikian, hati mereka berdebar-debar juga, mengenangkan kebuasan orang-orang berkuda yang datang beberapa waktu yang lalu. Cepat-cepat mereka berpencar dengan senjata seadanya di tangan masing-masing, karena mereka sama sekali tidak bersiaga. Maka kecuali yang sedang bertugas ronda, mereka semuanya tidak bersenjata. Untuk mencukupi kebutuhan, ada yang memegang sabit rumput, kapak pembelah kayu, kayu penumbuk padi, kayu tajam untuk mengupas kelapa. Bahkan ada yang bersenjata perunggu wilaan gamelan di tangan kanan dan kiri. Berapa orang yang rumahnya berdekatan dengan pendopo Kademangan berloncatan pulang untuk mengambil tombak, pedang, dan apa saja yang ada untuk mempersenjatai kawan-kawan mereka. Tapi getaran hati mereka terasa jauh berkurang ketika mereka melihat di atas tangga pendopo Kademangan berdiri Ki Asem Gede dan Ki Dalang Mantingan dengan trisulannya di tangan, serta tamu mereka yang gagah perkasa, Maeso Jenar yang juga bergelar Ronggo Tohjoyo, dengan sikap yang tenang dan meyakinkan. Pada saat itu, suara derap kuda itu sudah demikian dekatnya. Sesaat kemudian mereka melihat 4 orang penunggang kuda berturut-turut menyusup regol memasuki halaman Kademangan. Tetapi ketika para penunggang kuda itu melihat kesiapsiagaan orang-orang di halaman itu, mereka nampak terkejut dan sekuat tenaga mereka menarik kendali kuda masing-masing sehingga kuda-kuda itu berdiri dan meringkik-ringkik. Secepatnya kuda itu menjejak kaki depannya di atas tanah. Secepat itu pula para penunggangnya berloncatan turun. Bersamaan dengan itu legalah hati setiap orang yang berdiri di halaman, karena mereka menyaksikan bahwa kedua penunggang kuda yang di depan tampak samar-samar oleh cahaya lampu memakai sabuk putih, serta segulung tali berjuntai di pinggangnya, dan di pinggang yang lain tergantung kantong yang berisi batu-batu pilihan. Itulah ciri-ciri murid Ki Asem Gede yang bersenjatakan bandil. 2 orang yang lain pun tidak menunjukkan tanda-tanda yang berbahaya, meskipun di pinggang mereka tergantung kapak yang tajamnya putih berkilat-kilat oleh cahaya lampu. Tapi sebaliknya dari orang-orang yang berdiri di halaman, wajah Ki Asem Gede segera berkerut ketika menyaksikan orang-orang berkuda yang datang itu. Dijelaskan bahwa ia sedang berusaha untuk menguasai debar jantungnya. Begitu kedua murid Ki Asem Gede menjejakkan kakinya, segera mereka dengan cepat menghadap gurunya
sedangkan kedua orang yang lain berdiri sambil memegang kendali keempat ekor kuda itu. Kedua murid Ki Asem Gede itu segera membungkuk hormat dan salah seorang di antara mereka berkata, "Ki Asem Gede, kedua kawan ini adalah murid-murid Ki Wirosobo." Mendengar laporan itu, wajah Ki Asem Gede makin berkerut. Ia mandang pada kedua orang itu dengan gelisah, lalu dengan langkah cepat ia mendekatinya. Rupanya ia ingin berbicara dengan orang-orang itu tanpa didengar oleh orang lain. "Bagaimana?" tanya Ki Asem Gede setelah orang itu mendekat. Meskipun kata-kata itu diucapkan perlahan-lahan, tapi karena jaraknya tak begitu jauh, maka suara itu terdengar juga oleh orang-orang yang berdiri di atas tangga. Dua orang itu sebelum menjawab, matanya menyambar beberapa orang yang berdiri di halaman, lalu ke Ki Asem Gede. "Katakanlah," desak Ki Asem Gede. "Mereka telah menculik Nyi Wirosobo," jawab salah seorang di antaranya. Ki Asem Gede terkejut bukan alang kepala. Tubuhnya yang sudah kisut itu menggigil. "Kalian tak berbuat apa-apa?" Kedua orang itu menundukkan kepala. Mereka tak berani memandang wajah Ki Asem Gede yang sedang menahan gelur hatinya. "Kami telah mencoba," jawabnya, "tapi kekuatan kami tak berarti. Dua orang kakak seperguruan kami telah mereka lukai dengan berat. Dan bagi kami satu-satunya adalah melaporkan ini pada Ki Asem Gede. Tapi kebetulan Ki Asem Gede tidak di rumah, sehingga kami tadi diantar kemari." Nampaklah tubuh Ki Asem Gede semakin menggigil. Dan adalah di luar dugaan mereka yang berada di halaman itu. Tiba-tiba cepat kilat Ki Asem Gede melompat ke atas salah satu kuda itu. Sekali tarik kendali, kuda itu telah berputar dan meluncur bagai anak panah. Mereka yang menyaksikannya menjadi terpaku diam, tak tahu apa yang mesti dilakukan. Demikian juga keempat orang yang datang berkuda tadi berdiri saja tegak seperti patung. Belum lagi mereka tersadar, mendadak mereka melihat sosok tubuh melayang pula ke atas punggung kuda yang satunya lagi. Dengan kecepatan yang luar biasa pula, kuda ini melompat mengikuti arah larinya kuda yang dinaiki oleh Ki Asem Gede. Orang itu tidak lain adalah Maiso Jenar. Ketika mendengar percakapan Ki Asem Gede dengan keempat orang berkuda itu, ia sudah mengira kalau terjadi sesuatu. Maka ketika secepat itu Ki Asem Gede melarikan kudanya, ia makin yakin bahwa tentu ada kesulitan dengan menantunya. Dan dialah orang yang pertama-tama dapat menguasai dirinya dari pergolakan perasaannya, sehingga ia mengambil keputusan untuk mengikuti orang tua itu. Kuda Ki Asem Gede lari dengan kecepatan penuh di malam yang gelap, dengan meninggalkan debu putih yang berhambur-hamburan ke arah utara menyusur Kali Opak. Jalannya begitu sempit dan berbahaya, tapi Ki Asem Gede sama sekali tak menghiraukan. Ia ingin cepat-cepat sampai ke Pujangan, di mana ia yakin kalau anaknya Nyi Wirosobo ditahan. Ia tahu betul bahwa gerombolan orang-orang ternama di daerah itu yang merasa cukup mempunyai kesaktian menjadi takabur dan berbuat sewenang-wenang. Kejahatan-kejahatan seringkali mereka lakukan, pemerasan dan penganiayaan, dan yang paling jahat adalah mengambil istri orang. Ini mereka lakukan karena mereka merasa tak terkalahkan. Bahkan mereka juga mengambil gadis-gadis untuk dijadikan istri mereka yang keempat, kelima atau kesekian. Tak seorang pun yang dapat mencegahnya, sedang kali ini yang menjadi korban adalah anak Ki Asem Gede. Mengingat semuanya itu, hati Ki Asem Gede bergolak hebat sekali karena marahnya. Sejak ia mengasingkan diri di Asem Gede, ia sudah tak pernah lagi berangan-angan bahwa pada suatu kali ia masih harus bertempur. Ia merasa sudah masanya menyepi dan mempergunakan sisa hidupnya untuk diabadikan pada perikemanusiaan.
Tetapi menghadapi persoalan seperti sekarang ini, wajah Ki Asem Gede yang lunak dan damai itu berubah menjadi merah darah. Mulutnya terkatup dan giginya gemeretak. Kudanya yang berlari seperti setan itu rasa-rasanya begitu lambatnya, sehingga berkali-kali Ki Asem Gede terpaksa menggebraknya. Debu yang berambu-ramburan oleh kaki kuda Ki Asem Gede itu telah menolong Maesa Jenar untuk dapat mengikutinya dari jarak yang agak jauh. Untunglah bahwa kudanya agak lebih baik dikit dari kuda Ki Asem Gede, sehingga jarak mereka makin lama makin dekat. Berapa lama mereka berkuda tak lagi terasa karena perasaan mereka masing-masing begitu tegangnya. Ki Asem Gede ingin segera sampai ke tempat tujuannya, sedangkan Maesa Jenar sibuk menduga-duga apa yang sudah terjadi atas anaknya. Perjalanan mereka kini menyusup belukar, menjauhi Sungai Opak. Meskipun keadaan di dalam belukar itu gelapnya bukan main, Maesa Jenar mempunyai penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam, sehingga dengan mendengarkan derap kuda Ki Asem Gede, ia dapat menyusup lewat jalan sempit itu ke arah yang benar. Setelah beberapa lama mereka menelusuri jalan belukar, akhirnya mereka sampai ke mulutnya. Begitu mereka muncul dari belukar, terasa hawa sejuk menyapu muka. Maesa Jenar lebih merasakan segarnya udara sebab Ki Asem Gede perhatiannya penuh tertumpah pada putrinya. Kini jalan yang mereka lalui mulai menanjak dan berliku-liku. Rupanya mereka telah sampai di kaki Gunung Merapi. Lama-lama di sebelah timur telah membayang warna merah. Hampir fajar, dengus Maesa Jenar seorang diri. Kuda-kuda mereka kini telah mulai menyusur jalan persawahan. Juga di daerah ini padi sedang berbunga. Batang-batangnya yang berwarna hijau segar itu ditaburi oleh warna kemerahan fajar menjadi sedemikian bagusnya, sehingga untuk sementara Maesa Jenar terpaku perhatiannya. Tapi ketika diingatnya orang tua yang di depannya itu semakin melarikan kudanya, ia pun segera mengesampingkan keindahan fajar. Sekali ia sentakkan kakinya, kudanya berlari semakin cepat seperti terbang. Tiba-tiba kuda Ki Asem Gede membelok ke timur dan sebentar kemudian menyusup masuk ke sebuah desa. Itulah Pucangan. Maesa Jenar tidak mau kehilangan jejak. Dengan ujung kendali, kudanya dicambuk agar melaju lebih cepat lagi. Ki Asem Gede tak sedikit pun mengurangi kecepatan kudanya. Ketika sampai di muka sebuah rumah yang berhalaman luas dan beregol besar, ia membelokkan kudanya masuki halaman. Kuda yang semula lari seperti kuda gila itu langsung menuju ke pendopo rumah itu. Baru ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, Ki Asem Gede menarik kendali dan berhenti di muka pendopo. Pendopo itu ternyata tertutup dinding di 4 sisinya. Pintunya masih tertutup rapat dan lampu di dalamnya hanya menyala remang-remang. Cepat Ki Asem Gede turun dari kudanya. Sebentar ia tertegun. Tempat itu nampaknya sunyi, tetapi ia yakin kalau putrinya berada di tempat itu. Itulah rumah pemimpin gerombolan orang-orang yang merasa dirinya tak dapat dirintangi kemauannya, bernama Samparan. Ki Asem Gede mengetok pintu itu keras-keras. Sekali 2 kali tak ada yang menyaut. Akhirnya Ki Asem Gede tak sabar. Dengan kedua sisi telapak tangannya, ia mukul daun pintu itu sekuat tenaga hingga berderak-derak. Maka patahlah palang pintu itu hingga terbuka lebar-lebar. Cepat-cepat ia melompat masuk dan nampaklah olehnya 5 orang sedang duduk di atas sebuah balai-balai bambu yang besar menghadapi meja kecil berisi bermacam-macam makanan dan minuman keras.
Kelima orang itu memandang Ki Asem Gede dengan pandangan kosong dan sikap yang acuh tak acuh, sehingga Ki Asem Gede semakin marah. "Kalian menculik anakku," teriaknya. Sikap Ki Asem Gede yang sudah tua itu nampak garang dan sama sekali berubah dari sifat keramah tamahnya. "Kami sudah mengira kalau kau akan datang ke pondokku yang jelek ini," jawab salah satu dari kelima orang itu, yang rupanya adalah pemimpinnya, Samparan. "Tetapi adalah kurang bijaksana kalau seorang tamu mesti merusak pintu," sambung orang itu. Lalu terdengarlah suara mereka berlima tertawa berderai-derai. Ki Asem Gede semakin marah, direndahkan sedemikian. Cepat ia bungkuk mengambil palang pintu yang telah dipatahkannya tadi dan dilemparkan sekuat tenaga ke arah meja kecil di atas bale-bale di antara kelima orang itu. Begitu hebatnya lemparan Ki Asem Gede sehingga meja kecil yang tertimpa palang pintu itu pecah berserak-serakan. Suara tertawa kelima orang itu jadi terputus karena terkejut bukan kepalang, dan cepat-cepat melompat menjauhi dan turun dari bale-bale itu. Mereka sama sekali tidak mengira kalau orang tua itu masih memiliki tenaga yang sedemikian kuatnya. Tapi sebentar kemudian terdengar Samparan tertawa terbahak-bahak. "Bagus, bagus," katanya. "Alangkah hebatnya." Ki Asem Gede sudah tidak mau mendengarkan lagi. Kembali ia berteriak, "Aku datang untuk mengambil anakku." Samparan tertawa, tapi kali ini tawanya dingin. "Kami telah berbuat sesuatu kebaikan bagi penduduk di sekitar daerah ini dengan menyimpan anakmu. Apa kau bilang?" potong Ki Asem Gede. "Anakmu telah melakukan perbuatan terkutuk dengan mengganggu ketentraman rumah tangga orang, meskipun dia sudah bersuami." "Omong kosong," teriak Ki Asem Gede semakin marah. Kembali Samparan tertawa, tertawanya dingin. "Sudah seharusnya kau tidak percaya," sambungnya. "Sebab kau ayahnya, tetapi ketahuilah bahwa di daerah ini telah timbul keributan karena pokal anakmu. Bahkan lebih dari itu, di daerah barat daya telah timbul wabah penyakit. Kau tahu sebabnya? Ketahuilah bahwa itu disebabkan karena salah istrimu itu pula, sehingga danyang-danyang menjadi marah." Ki Asem Gede sudah sampai pada puncak kemarahannya, sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu benar betapa liciknya orang-orang itu dan betapa pandainya mereka memutar balikkan kenyataan. "Samparan," jawab Ki Asem Gede dengan suara menggigil. "Aku tahu siapakah kau. Jadi kau tak usah banyak bicara di hadapanku. Aku tahu bahwa anakku menolak menuruti kehendak dan kawan-kawanmu, gerombolan iblis ini, sehingga kau terpaksa menculiknya dan menyimpannya. Sekarang aku minta anakku itu kau serahkan padaku." Samparan mendengus lewat hidungnya, lalu berkata lagi, "Aku tetap pada keteranganku, dan kami berlima atas persetujuan rakyat di daerah ini telah mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman atas anakmu itu. Aku hanya meniru apakah hukuman yang dijatuhkan pada orang demikian pada zaman dahulu, yaitu melemparinya sampai mati dengan batu." Mendengar jawaban itu, tubuh Ki Asem Gede semakin menggigil dan giginya gemeretak menahan marah yang hampir meledak. Hanya Sultan Demak yang berhak menjatuhkan hukuman mati, atau orang yang telah mendapat kuasanya. Orang-orang pucangan ini pun tak berhak melakukan itu. Apalagi iblis-iblis macam kau ini, teriak Ki Asem Gede. Samparan mengangguk-angguk, lalu kembali terdengar tawa iblisnya. Betul Ki Asem Gede, tapi di daerah terpencil jauh ini, jari-jari kekuasaan Demak tak begitu terasa. Maka sudah sewajarnya lah
kalau kami yang merasa sedikit ada kemampuan membantu berlakunya undang-undang di daerah ini, menghapuskan kekhianatan. Hampir Ki Asem Gede tak dapat menahan dirinya. Untunglah bahwa pikirannya masih dapat bekerja. Ia merasa tak akan mampu melawan kelima orang itu. Dindemak, kata Ki Asem Gede kemudian, untuk tiap-tiap keputusan ada hak pembelaan. Berlaku jugakah peraturan ini? Mendengar pertanyaan ini, kelima orang itu nampak berpikir, tetapi sebentar kemudian terdengar kembali tawa iblis keluar dari mulut Samparan. Kau cerdik sekali, Ki Asem Gede. Kau ingin menjadikan persoalan ini menjadi persoalan umum. Bukankah telah kau katakan bahwa putusanmu itu atas persetujuan penduduk di daerah ini? Bukankah dengan demikian hal itu sudah menjadi persoalan umum? Kembali Samparan merenung, nampak ia berpikir untuk mengatasi usul Ki Asem Gede itu. Kalau sampai terjadi ada semacam pengadilan bagi persoalan ini, di mana dapat hadir saksi-saksi, maka serang hal ini tidak menguntungkan pihaknya. Tapi akhirnya ia ketemukan juga suatu cara untuk mengatasinya. Ki Asem Gede, katanya, kami adalah bangsa yang mengenal keadilan. Mengapa kami keberatan kalau diadakan pembelaan? Tapi karena kekuasaan tertinggi dalam persoalan ini adalah di tangan kami, maka kamilah yang menentukan cara pembelaan itu. Bagaimana caranya? Dalam kesulitan ini, Ki Asem Gede hanya dapat mengharap suatu perkembangan persoalan yang dapat menguntungkan dirinya. Samparan menarik alisnya tinggi-tinggi, kemudian menjawab, keadilan yang tertinggi terletak di tangan takdir. Karena itu pembelaan dalam persoalan ini pun sudah seharusnya kalau didasarkan atas hal itu. Tegasnya, pembelaan itu hanya dapat dilakukan dengan sebuah pertarungan. Kau boleh memilih seorang pembela, atau barangkali kau sendiri. Sedang di pihak kami pun akan ada seorang yang harus mempertahankan keputusan kami itu. Nah, kemudian segala sesuatu terserah pada kehendak takdir. Kemudian Samparan menarik napas panjang-panjang. Ia yakin kalau pihaknya pasti akan menang. Sebab bagaimana hebatnya Ki Asem Gede, tetapi karena umurnya yang sudah lanjut itu, tentu tidak akan berbahaya lagi. Setan, dengus Ki Asem Gede. Tapi meskipun demikian ia masih berusaha untuk mendapat suatu kesempatan. Bagus, katanya kemudian. Aku terima cara itu. Sekarang aku minta ditetapkan waktu minggu depan barangkali